Istilah state capture muncul dari kajian World Bank terhadap negara Eropa Timur dan Asia Tengah pasca komunis. World Bank membagi korupsi menjadi dua jenis, administrative corruption dan state capture. Konsep state capture ini dibangun dari konsep regulatory capture yang diperkenalkan oleh Stigler yang mempertanyakan motivasi di balik pembentukan undang-undang atau peraturan atau kebijakan yang mengeksplorasi kemungkinan mencari keuntungan dari hal tersebut. Transparansi Internasional menjelaskan bahwa state capture kondisi di mana individu yang memiliki kekuasaan, institusi, perusahaan, atau kelompok di dalam atau di luar suatu negara melakukan korupsi dengan cara membentuk kebijakan di suatu negara, lingkungan hukum, dan ekonominya demi menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi formasi dari rule of the game dengan memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pejabat publik. Artinya, para aktor berkolusi di sekitar organ dan fungsi negara serta kontrak sosial beroperasi tanpa akuntabilitas dan transparansi yang esensinya adalah adanya jaringan clandestine networks. Jauh lebih canggih, berbahaya, skala dan dampaknya dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota. Menurut Gatchek dan Garnesdal, ini dikatakan sebagai fenomena iceberg, di mana hanya sedikit permasalahan yang terlihat pada tindak pidana korupsi dan menyulitkan observasi keseluruhan dari skala kejahatan yang terjadi, sehingga clandestine network sulit untuk diidentifikasi. Dalam karya Anna Logan Moulin, Understanding State Capture, ada lembaga atau institusi yang harus dicengkram dan aktor aktif yang mencengkram. Lembaga yang dicengkram tersebut terdiri dari trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan aktor aktifnya meliputi pembinaan politik, partai politik, atau kelompok kepentingan, pejabat publik yang berjabatan tinggi, dan perusahaan-perusahaan besar. Solveig Richter menjelaskan 4 elemen utama state capture. Pertama, individu atau kelompok bisnis berupaya mengandalkan institusi negara atau pembuat kebijakan. Ini biasanya dilakukan melalui pendanaan kampanye pemilihan umum dengan timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan kelompok bisnis tersebut. Yang kedua, state capture melibatkan korupsi berjejaring melalui klientelisme dan patronase yang membentuk jaringan informal untuk timbal balik dan kesetiaan, seringkali menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Ketiga, state capture berbeda dari korupsi individu. Tujuannya adalah mengakses dan mempertahankan sumber daya kekuasaan negara melalui pengendalian kebijakan. Dan yang keempat, selain pejabat publik, aktor juga menargetkan partai politik, lembaga masyarakat, dan media massa sebagai bagian dari upaya state capture itu sendiri.